Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita semua untuk memperdalam ilmu agama, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah mudahkan dia atau Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Mudah-mudahan dengan kita memperdalam ilmu agama ini, kita menjadi orang-orang yang dicintai dan disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sekarang kita melangkah ke matan hadis yang selanjutnya. Kita bacakan terlebih dahulu. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin faqala Allah man dhal ladhi yata'ala alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Wa fi hadits Abi Hurairah anna al-qa'il rajulun 'abid qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Artinya, dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah berfirman, siapakah yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menggugurkan amalanmu. Dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya yang berbicara ini disebutkan adalah seorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, ia berbicara dengan kata-kata yang menghapuskan atau menghanguskan dunia dan akhiratnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang singkat ini, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita dalam bentuk peringatan mengenai bahaya lisan kita ini, bahaya lidah kita ini. Yaitu seseorang yang bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang berdosa. Seolah-olah ia menghukum Allah dan mengekangnya karena meyakini bahwa dirinya memiliki kemuliaan, keberuntungan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berdosa tersebut memiliki kehinaan di sisi Allah. Ini merupakan tindakan yang lancang dan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang tersebut mendapat kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Jadi jelas ya, tadi di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada seseorang, dalam hadis riwayat Bukhari, maksudnya dalam riwayat Abu Hurairah, maksudnya diperjelas lagi, yang berbicara ini adalah seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Karena ahli ibadah kalau dibandingkan dengan ahlu ilmu atau orang yang berilmu dalam agama itu, kafatul qamar ala sairil kawakib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan ahlu ilmu itu dibandingkan dengan ahlu ibadah, yaitu malam yang terbit bulan purnama, cahayanya dibandingkan dengan bintang-bintang kecil. Tentunya bulan purnama itu cahayanya lebih
meluas dibanding dengan bintang-bintang itu. Inilah bedanya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kalau ahli ilmu itu dia menyinari orang yang di sekelilingnya. Kalau ahli ibadah seperti bintang kecil hanya menyinari dirinya sendiri seperti itu. Makanya di sini Rasulullah SAW betul mengingatkan kita tentang bahaya lisan ini. Jadi dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Sungguh berani dia menghukumi bahwasanya Allah tidak mengampuni dia. Seolah-olah dia mengatakan dia memiliki kemuliaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada menjamin itu. Tidak ada jaminan kita dekat atau kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, kecuali memang orang-orang yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin seperti para sahabat. Kalau kita enggak ada yang menjamin, maka tidak bisa kita katakan Allah tidak mengampuni si fulan walaupun sejatinya dia itu melakukan dosa besar. Tidak ada yang menghalangi dia untuk diampuni oleh Allah. Seperti itu. Kemudian di sini jelas Allah membantah. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala 'alayya an la aghfir li fulan." Siapa yang bersumpah atas namaku, kata Allah, bahwasanya saya tidak akan mengampuni si fulan. Kemudian Allah katakan, "Inni qad ghafartu lahu." Sesungguhnya saya telah mengampuni dia. Wa ahbattu amalak, dan saya akan hapuskan amal ibadahmu. Ini bahayanya lisan kita ini. Jadi tidak sembarangan kita mengatakan atau menghukumi seseorang tidak diampuni oleh Allah, walaupun dosanya besar, karena tidak menutupi kemungkinan bisa saja di suatu saat Allah bukakan baginya pintu bertaubat. Jadi tidak boleh kita menghukumi seperti ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makanya di sini kalau kita baca syarah hadis ini, terutama yang disyarah oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang tanpa bertaubat. Dari mana kita tahu ini? Sesuai yang ada dalam hadis ini. Si fulan yang diponis tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena dia melakukan dosa atau maksiat besar, Allah ampuni dosanya karena perbuatan orang lain atau ketergelinciran seorang yang ahli ibadah tadi. Jadi Allah ampunkan dosanya. Dan ini merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita tidak boleh memvonis seorang itu tidak diampuni. Kita hanya boleh mengatakan dia melakukan kefasikan, keburukan, maksiat. Sikap kita bagaimana? Kita nasihati dia. Bukan malah kita vonis tidak akan diampuni, bertaubat pun Anda tidak akan diampuni karena dosamu telah banyak sekali. Maka tidak bisa seperti ini, wahai ikhwan. Jadi kita harus meyakini Allah itu Maha Pengampun dan juga memiliki rahmat yang sangat besar. Tapi memang tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus meyakini azab Allah sangat pedih sehingga kita tidak bermudah-mudahan melakukan dosa, maksiat dan juga keburukan-keburukan. Jadi memang bahaya lisan, lidah kita ini sungguh luar biasa. Bisa mencelakakan orangnya atau pemilik lisan itu jika betul-betul dia tidak jaga lisannya. Makanya kita tidak heran Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis jaminan yang sangat betul-betul besar jaminannya ya. Rasulullah mengatakan man yatman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang berani menjamin kepadaku selamat dari lisannya, kemudian selamat dari kemaluannya, maka saya jamin dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Karena memang lisan ini sangat banyak sekali orang tergelincir. Maka kita kaum muslimin dari sekarang mari kita perhatikan lisan-lisan kita. Jangan mudah memvonis orang lain tidak diampuni.
jangan mudah menghina orang lain, jangan mudah mencela orang lain, jangan mudah menuduh orang lain, jangan mudah mengejek ataupun menyakiti hati orang lain. Karena bisa saja amal ibadah kita banyak, salat, puasa, zakat, haji, umroh, wakaf, bangun masjid, sumur, tapi semuanya itu sia-sia karena disebabkan lidah kita yang tidak bisa kita jaga. Tetangga kita punya harta atau punya mobil baru, kemudian lisannya berucap, oh itu hasil korupsi, hasil mencuri. Ini luar biasa ya ikhwan. Seharusnya kita dengan hati yang tenang, bahagia, melihat saudara kita, tetangga kita punya nikmat yang baru, bukan malah kita curigai. Katakanlah dia korupsi atau dia mencuri, tapi lisan kita tidak boleh mengucapkan itu. Tapi apa yang perlu kita lakukan, kita katakan, kita nasihati, bukan malah kita tuduh ataupun kita vonis dan sebagainya. Karena inilah penyakit yang harus betul-betul kita bersihkan. Munculnya dari hati, kemudian dari lisan. Terutama orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, banyak sekali Allah uji dengan lisan. Karena tidak mungkin dia diuji atau digoda oleh iblis untuk meninggalkan solat, sulit. Dia akan tetap solat, melakukan kesyirikan tidak, tapi diuji dengan lisannya. Ya, mudah mengejek, mudah menghina, mudah merendahkan orang lain. Dan inilah ujian bagi orang-orang yang sudah memiliki akidah yang benar dan juga rajin sholat. Lisan kita ini ujian terbesar salah satunya. Maka ini yang perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin. Jangan bermudah-mudahan kita mengucapkan sesuatu yang bisa merusak dunia kita bahkan akhirat kita. Terutama ya, lancang terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis yang kita sampaikan tadi. Kita mengatakan tadi bahwasanya orang yang memiliki akidah yang benar, dia akan diuji dari lisan, ya, dari lisannya. Sebetulnya kalau akidah seorang itu sudah betul-betul benar, dia akan menjaga adab dan akhlaknya, terutama adab dan akhlak lisan. Dan dari hadis yang kita bacakan tadi, seorang ahlu ibadah biasanya dia melihat ibadahnya sangat bagus, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meremehkan orang lain yang melakukan dosa atau maksiat, sehingga terucaplah ucapan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Walaupun memang tidak semua ahlu ibadah, namun ada dari ahlu ibadah itu yang seperti itu, karena tidak didasari dengan ilmu agama yang benar. Jadi ilmu sangat penting, ya, untuk memperkuat pondasi-pondasi agama kita ini. Walaupun memang harus dikuatkan juga dengan amal soleh tadi. Jadi memang yang betul, orang yang berilmu yang hakiki adalah dia juga mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ilmu agama, dia sholat, rajin ibadah.
Harus memang seperti itu. Maka orang yang betul-betul berilmu itulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takutnya itulah dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak akhiratnya dan juga dunianya. Jadi hadis yang kita bacakan ini betul-betul memberikan kita kewaspadaan. Memberikan kita ultimatum agar betul-betul memperhatikan lisan kita, lidah kita ini. Sebelum kita berucap, kita ingat, ini baik untuk dunia dan akhiratku atau sebaliknya. Jika baik maka kita ucapkan, jika buruk kita tinggalkan. Seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mempelajari hadis ini, kita akan semakin tahu dan paham kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengampunan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak ada atau tidak boleh mereka menghakimi si fulan tidak diampuni. Si fulan masuk neraka, si fulan begini dan begitu, tidak bisa. Karena pengampunan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak ada haknya di situ. Mau si fulan diampuni atau tidak, dia tidak memiliki ilmu di situ. Walaupun sejatinya dia melihat dirinya orang yang soleh, maka tidak boleh dia mengucapkan si fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, maka adab kita juga akan semakin tinggi, terutama dalam lisan kita ini. Kita akan menjaga sehingga kita tidak meremehkan, menghina, mengkucilkan orang lain. Karena sadar atau tidak sadar, perbuatan yang kita lakukan itu akan menghapuskan amal ibadah yang selama ini kita bersusah payah melakukannya. Tengah malam umpamanya, membaca Quran dan sebagainya. Kita capek melakukan itu. Tapi karena lisan kita ini yang tidak terjaga, tidak terkontrol, semuanya sia-sia. Allah hapuskan amal ibadah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Yang pertama yaitu dilarang bagi kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali memang dalam hal-hal yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah engkau tidak diampuni, maka ini tidak dibolehkan, diharamkan. Tapi kalau kita bersumpah atas nama Allah karena kita husnuzon dan juga memperkuat bahwasanya kita benar, demi Allah saya tidak melakukan ini, maka itu dibolehkan. Tapi kalau bersumpah lancang atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang. Karena sejatinya sumpah itu adalah rasa takut kita dan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan sebagai benteng agar orang percaya terhadap apa yang kita sebutkan. Walaupun memang itu sebagai penguat, tapi bukan sebagai kunci atau penutup agar orang yakin. Bukan itu semata-mata, namun semata-mata karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang bisa kita jadikan itu sebagai penguat agar mereka yakin. Seperti itu. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan bersumpah atas nama Allah. Setiap kita melakukan wallahi, demi Allah. Tidak seperti itu, hai ikhwan semuanya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah wujub husnul dzan atau wujub husnul adab ma'allah Subhanahu wa taala. Yaitu wajibnya kita beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Seolah-olah dia punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Jadi
Di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mudah-mudah memponis orang lain terhadap haknya Allah seperti ampunan tadi. Jangan bermudah-mudahan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah dahsyatnya bahaya lisan kita ini. Dan kita wajib untuk menjaganya. Apa dahsyatnya? Allah Subhanahu wa taala karena ucapan lisan orang yang rajin ibadah tadi, Allah ampunkan amal ibadahnya. Bayangkan ikhwan, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut, yang pailit, yang bokek dari umatku ini? Maka para sahabat tentunya pikiran mereka itu bangkrut harta. Mereka mengatakan atau mereka menjawab, "Man la mala lahu wala," atau siapa yang tidak memiliki dinar, "Man la dinar lahu wala mata," seperti itu. Siapa yang tidak memiliki dinar, dirham ataupun barang-barang jualan seperti itu. Maka wajar para sahabat bertanya atau menjawab seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak, al-muflis min ummati, yang bangkrut dari umatku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dengan pahala salat atau dengan pahala ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi qad syatama hadza wa daraba hadza wa qadafa hadza, ya, akan tetapi dia telah menghina si ini, memukul si ini, menuduh si ini, wa safaka dama hadza, dan dia mengalirkan darah si ini. Maka dihapuskanlah semuanya amal ibadahnya karena perbuatannya itu. Maka disebutkan di penghujung hadis itu, maka diambillah kebaikan dia dipindahkan kepada orang yang dia hina, dia caci, dia remehkan tadi. Jika pahalanya habis, maka dosa mereka yang pindah kepada dia. Seperti itu. Kemudian turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ikhwan bahaya lisan kita ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah tahrim at-ta'ali 'ala Allah. Yaitu diharamkan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini. Atau dengan ucapan yang lain yang lancang juga, Allah tidak akan memasukkanmu ke surga, umpamanya gitu. Atau engkau akan masuk neraka, seperti itu kan lancang. Siapa yang menjamin dia masuk neraka? Enggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu, karena itu memang hak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada indikasi atau dia ada perbuatan-perbuatan penduduk neraka, kita tidak ponis engkau akan masuk neraka atau engkau akan masuk neraka, tidak bisa seperti itu. Kita ponis secara langsung. Namun kita ingatkan saja ini indikasi atau perbuatan-perbuatan penduduk neraka seperti itu. Sama halnya kita tidak bisa memponis, oh engkau masuk surga, umpamanya seperti itu. Ya, kita harus bedakan memponis dengan mendoakan, ya. Kalau kita doakan, boleh saja kita doakan saudara kita masuk surga, terhindar dari api neraka seperti itu. Namun memponis dia penduduk neraka tidak dibenarkan dalam Islam. Memponis dia penduduk surga tidak dibenarkan, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh lancang terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lancangnya kita itu bisa menjadi sebab masalah atau kerugian buat kita, dihapuskan semua amal ibadah kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah itsbat sifatul qaul lillahi azza wa jalla, yaitu kita menetapkan sifat qaul, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani Allah itu memiliki sifat berbicara, namun perlu kita garis bawahi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita samakan dengan gaya bicaranya makhluk. Tidak kita samakan dengan kemampuan bicaranya makhluk. Kalau kita mungkin bicara 1 jam 2 jam capek.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu, ya. Bahkan makhluk lain pun yang kita tidak lihat bisa mendapatkan, kalau Allah berkehendak, mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memang mengisbatkan, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Tapi berbicaranya tentunya tidak sama dengan berbicara kita manusia makhluk. Ini yang tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Dan juga tidak boleh kita tiadakan. Oh, berarti kalau Allah berbicara, makhluk berbicara, Allah sama dengan makhluk. Itu tidak benar juga. Jadi yang benar adalah kita imani Allah itu berbicara tapi tidak sama dengan cara bicara dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan juga Maha kuasa. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tadi sekitar ada 5 faedah atau pelajaran yang kita ambil dari hadis yang kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan kembali pelajaran yang ke-6, wujub at-ta'addub ma'allahi ta'ala fil aqwal wal ahwal. Jadi wajib bagi kita untuk memperhatikan adab-adab kita ketika berbicara ataupun kondisi lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara kita perhatikan, jangan lancang, dan juga kita perhatikan gerak-gerik kita dalam kondisi apapun tidak boleh lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik isyarat, ucapan ataupun perbuatan. Seperti isyarat umpamanya seorang berikan isyarat si fulan tidak diampuni umpamanya. Atau dengan ucapan jelas seperti yang dalam hadis, atau dari gerak-gerik dia lancang si fulan umpamanya layak di neraka umpamanya gitu. Wajib masuk neraka, maka ini tidak dibenarkan. Harus betul-betul kita memperhatikan kondisi adab kita, baik ucapan ataupun perbuatan kita. Kemudian pelajaran yang ke-7, bayan sa'ati fadlillah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini sangat jelas ya bahwasanya keutamaan Allah itu sangatlah luas. Dan juga rahmat Allah itu sangat luas. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis tadi, ghafartu lahu, saya ampuni dia. Di sini jelas ya, si fulan tadi tanpa ada minta ampun kepada Allah, namun Allah ampuni dia. Ini menunjukkan luasnya rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita sampaikan juga seperti dalam awal pertemuan tadi, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni seseorang yang melakukan dosa besar jika Allah berkehendak walaupun pelakunya tidak bertaubat. Jadi ini jelas. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki walaupun tidak bertaubat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-8, al-a'mal bil khawatim. Jadi
amal ibadah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Jadi perlu kita perhatikan apa yang terakhir kita lakukan, itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan apakah kita penduduk surga atau neraka. Walaupun seorang tadi ahlu ibadah, ya ahlu ibadah dia, tapi lisannya mengatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah katakan, saya telah mengampuninya dan saya hapuskan amal ibadahmu, kata Allah. Jadi hilang semua pahala dari amal ibadah yang dia lakukan tadi. Karena dengan ini ikhwan mengingatkan kita perlu kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Karena amal ibadah kita itu dihitung akhirnya. Sehingga ketika kita melakukan atau ingin melakukan dosa atau maksiat, kita berpikir, bagaimana kalau kita diwafatkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bermaksiat ini? Apakah kita sudah siap atau ridho? Kalau tidak, tinggalkan. Ketika kita melakukan dosa tadi, ingat azab Allah sangat pedih. Sehingga kita tidak melakukan dosa atau maksiat tadi. Karena amal ibadah itu dihitung di akhirnya. Walaupun kita sudah melakukan amalan penduduk surga, fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir mengatakan lain, bisa dia menjadi penduduk neraka karena perbuatannya tadi. Jadi kita kaum muslimin hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maklumat-maklumat ini sehingga kita betul-betul memikirkan apa kondisi akhir kehidupan kita. Kalau mau akhirnya baik, kita berbuat baik terus-menerus. Kalau mau akhirnya buruk, maka ya terus-meneruslah melakukan dosa itu. Tapi yakinlah, jika Anda terus-menerus melakukan dosa itu, azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini kita akan sungguh-sungguh terus istiqamah dalam agama ini, dalam kebaikan, dan betul-betul takut melakukan keburukan dan dosa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita keistiqamahan dalam beribadah, dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, dan seluruh pintu-pintu kebaikan, dan juga kita dihindari dari pintu-pintu keburukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-9, qad yaghfiru lisyakhsi bisababi ghairihi. Ini yang kita katakan tadi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang disebabkan perbuatan orang lain. Seperti yang kita bacakan dalam hadis, seseorang diampuni oleh Allah karena kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah kepada dia, engkau tidak diampuni, maka Allah ampuni dia. Yang bersalah tadi Allah hapuskan kebaikannya, seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengingatkan kita bahwasanya pintu ampunan Allah itu sangat luas, sehingga kita tidak berputus asa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar pun maksiat, dosa yang Anda lakukan, ya, keburukan-keburukan yang Anda lakukan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, minta ampun, menyesal, memiliki tekad yang kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Anda. Jangan takut. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan pula diulangi kembali. Ketika kita sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang selanjutnya, kadang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa seseorang karena satu ucapan saja. Maknanya, kadang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala seseorang karena satu ucapan saja. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis ini.
Dia hanya mengucapkan Allah tidak akan mengampuni si fulan. Satu ucapan ini saja sudah bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala-pahala ibadah kita. Agar kita betul hati-hati dalam ucapan ini. Satu kalimat saja, apalagi berbagai ucapan, berbagai hinaan, berbagai tuduhan untuk menjatuhkan orang lain yang tidak dia lakukan. Jadi dengan ini memperkuat kewaspadaan kita agar tidak mudah menghina, mencaci, menuduh, meremehkan orang lain. Karena cukup satu ucapan, amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah kita menetapkan sifat ghufran bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengampun. Dan kita yakin yang mengampuni dosa ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bagi makhluknya, kita manusia, mengklaim atau menghakimi seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah Maha Pengampun. Kita manusia tidak. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka kita makhluknya juga seharusnya mengikuti. Kita mudah memaafkan ya, kesalahan orang lain yang orang lain lakukan kepada kita, kita maafkan. Karena semakin mudah kita memaafkan makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, dari perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap diri kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan lebih mudah mengampuni kita. Semakin kita penyayang, pemaaf, maka semakin mudah juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni kita. Sebaliknya, jika kita semakin sulit memaafkan orang lain, ya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala sulit juga membukakan pintu ampunannya kepada kita. Karena kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, begitu jugalah engkau diperbuat oleh orang lain. Walillahil mathalul a'la. Dan begitu jugalah permisalan yang lebih tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebuah kaidah wahai kaum muslimin. Semakin mudah kita menyayangi, mudah memaafkan, mudah memberi, mudah bersedekah, maka pintu yang kita sebutkan ini semua juga akan mudah kita dapatkan. Maka silahkan tanya orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak memaafkan orang lain, bagaimana kehidupannya. Allah berikan kehidupan yang tenang, rezeki yang lancar, terbuka semuanya. Tapi coba tanya orang yang sulit memaafkan, sulit bersedekah, pelit, rezekinya pun tersendat-sendat seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan ini adalah pemicu, motivasi agar kita betul-betul melakukan hal-hal baik yang kita katakan tadi, sehingga pencipta kita Allah Subhanahu wa taala betul-betul sayang kepada kita dan cinta kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Semoga yang terucap dari lisan kita ini adalah perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang baik, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari lidah kita ini hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.